siswa D4 menganalisis statistiknya deskriptif jika datanya kemarin kan ada data numerik ya, atau berupa angka, maka yang akan diolah atau dianalisis adalah ini ya, hasil olahan statistik deskriptif tuh. Di sini nih NN ini nih jumlah sampelnya nih. Ini sampelnya ada 30. Yang missingnya nggak ada ya, berarti semuanya teranalisis ya. Jadi dianalisis semuanya 30. Nah, yang dianalisis itu adalah ini ya, min. Kalau misalnya angka ya, misalnya para mahasiswa mengumpulkan data sampel 30 ya. Nah, contoh misalnya umur ya, atau tinggi badan, berat badan gitu kan, misalnya, atau ya umur lah, kita katakan misalnya umur. Oh, ini ada min rata-rata. Kalau misalnya min atau rata-rata umur, berarti rata-rata umurnya adalah 69,43 tahun rata-ratanya. Atau misalnya berat badan lah, misalnya berat badan, oh berarti min atau rata-ratanya adalah 69,43 kilo gitu ya. Ini nih contoh gitu ya. Kemudian median itu nilai tengah ya. Ngambil nilai tengahnya berarti 74 ya, artinya nilai tengah dari yang paling rata rendah ya, yang paling berat badan yang paling rendah sampai berat badan yang tertinggi itu nanti nilai tengahnya adalah 74. Misal berat badannya, oh berarti nilai tengahnya 74 kilo gitu ya, kilogram. Modus itu adalah nilai yang sering tampil, yang frekuensinya paling banyak. Jadi dari 30 orang itu paling banyak berapa kilogram ya. Oh ternyata dari 30 orang itu yang paling banyak beratnya adalah 90 kilo. Itu modus ya. Jadi frekuensi yang paling banyak. Atau misalnya pada kasus berat badan ini adalah berat badan yang paling banyak pada 30 orang adalah 90 kilo. Nah, kemudian standar deviasi. Ini standar deviasi itu adalah standar simpangan dari rata-rata ke penyebarannya gitu ya. Jadi penyebarannya itu simpangan rata-ratanya adalah simpangan bakunya 21,836 ya. Nah, ini standar deviasi. Jadi ini min, median, modus, standar deviasi, varians. Varians itu kuadrat dari standar deviasi ya, variasi dari penyebaran data dari 30 orang ini, variansnya adalah 476,806 ya. Nah, ini variansnya 46,806 kilogram ya, variansnya tuh, jadi bervariasi ya. Nah, sum itu jumlah dari masing-masing ya, dari masing-masing individu ya, dari masing-masing individu berapa beratnya sebanyak 30 dijumlahkan, totalnya adalah 2083 ya. Jadi misalnya si A 60 kilo, si B 70, terus dijumlahkan, jumlahnya sumnya adalah 2083. Nah, kemudian persentil. Nah, persentil ini berapa? Sebenarnya ini merupakan kuartilnya ya, kan 1/4, setengah, 3/4 ya. Jadi datanya dibagi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, ini kuartil 1-nya ya, atau 25%-nya itu adalah 50 ya. Nah, dari data yang diurai dari yang terendah sampai yang tertinggi itu dibagi. Jadi kuartil 1 itu 50. Kemudian kuartil 2 itu 74. Letak kuartil. Jadi data dibagi 4 sama rata. Nah, berarti kuartil 1-nya 50, kuartil 2-nya 74 dan kuartil 3-nya 89,25 ya.
Jadi pembagian kelompok dikelompokkan. Jadi kelompok kuartil 1, kelompok kuartil 2, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Itu. Nah, ini batas kuartil 1-nya adalah 50, kuartil 2 74 dan kuartil 3 89,25. Nah, ini pengolahannya adalah menggunakan SPSS. Kalau misalnya kita mencari secara manual, nanti kita akan bahas ya. Nah, kalau persentilnya 10%, ini desil ya. Desil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 1 persentil 10%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nih. Artinya nih persentil 1, persentil 2, 3, 4 terus dan seterusnya ya. Persentil 10, 20 ya. Nah, ini kalau dibagi menjadi per 10%, 20%, ya, 25%, 30%, 40% gitu ya. Ini. Oke, nah itu yang akan kita bahas ya. Jadi pada statistik deskriptif, ya ini ya. Statistik deskriptif itu nanti akan membahas tentang mean, median, modus, standar deviasi, varian, jumlah persentil. Oke, nah sekarang kita masuk ke sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sebentar ya. Nah, ini terlihat nggak? Sudah, Pak. Apa yang tampil apa? Ukuran gejala pusat. Oke ya, ukuran gejala pusat. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi kan tadi min ya rata-rata. Kalau tadi kan saya mengolahnya dengan menggunakan SPSS ya, dengan program komputer ya. Nah, ini secara manualnya seperti ini ya. Jadi kalau ukuran gejala pusat, min atau rata-rata tuh rumusnya adalah rata-rata. Ini lambang rata-rata ya, X bar ya namanya, X bar, X kecil tapi bukan X besar ya, X-nya kecil ya. X bar sama dengan jumlah data ya, jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya sampel gitu kan. Kalau misalnya jumlahnya data tadi berapa? Yang tadi 2083 ya tadi ya. 2083 dibagi M30 gitu. Atau misalnya jumlah datanya berapa? Misalnya umur ya, misalnya rata-rata umur nih ya. Mahasiswa D4 umurnya si A, si B, si C gitu kan ada 40 orang. Nah, berapa jumlah data umurnya gitu ya. Umur si A, si B dijumlahin, dibagi banyaknya mahasiswa gitu. Itu namanya rata-rata. Jadi misalnya ini umur ya misalnya 70, 69, 45, 80, 56 atau misalnya tinggi berat badan silakan nggak apa-apa ya misalnya berat badan lah gitu ya dan 70, 69. Nah, kalau kita mau cari rata-rata ini kan rata-ratanya X bar ya 70 ditambah 69 tambah 45 tambah 80 tambah 56 dibagi 5 kan berarti rata-ratanya 64 ya. Nah, ini kalau misalnya datanya ini ya apa? Ada yang masuk nggak ya? Ini ada yang masuk nih. Oke, sudah tampil lagi ukuran gejala pusat? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi kalau ini kan cuma datanya 5 kan ya. Kalau datanya 1000. Nah, kalau datanya 1000 gimana? Jadi jumlahin satu-satu. 1, 2, 3 sampai 1000 dibagi 1000 gitu. Nah, kan kalau pakai manual
ya lumayan repot ya. Repotnya sangat-sangat gitu ya. Kalau misalnya datanya ada 1000 gitu, atau misalnya ada 200 atau 100 kan lumayan. X1 sampai X100 kan, dibagi 100 gitu kan. Nah itu rata-rata ya, jadi jumlah data dibagi banyak data. Nah kalau misalnya banyak, misalnya datanya banyak nih, tadi ada 70, ini kan 1, 2, 3, jumlahnya ada 16 nih, ada 16 data. Nah ini kita bisa menggunakan pakai rumus yang rata-rata adalah frekuensi dikali data ya dibagi jumlah dari frekuensinya ya. Jumlah frekuensi dikali data dibagi jumlah frekuensi. Jadi kalau misalnya ini kita kelompokkan gitu kan. Oh ini 70, 69 ya kan. 45, 80, 56 gitu ya. Nah, nanti yang 70 itu berapa frekuensinya? Banyaknya data 70 oh 5, banyaknya 69 berapa? 6. 45 berapa? Ada 3. Yang 80 oh cuma 1. Nah, 56 cuma 1. Nah, nanti dikalikan ya. Jadi jumlah data bukan jumlah data dikali frekuensi. Nah, ini nanti perkalian atau jumlah perkalian antara frekuensi dengan data dibagi jumlah frekuensi ya. Jadi sigma itu kan jumlah perkalian antara frekuensi dengan data dibagi jumlah frekuensi. Jadi jumlah perkalian antara frekuensi dan data 1035 dibagi jumlahnya frekuensi ya, jumlah frekuensi 16. Jadi rata-ratanya adalah 64,4. Sama juga misalnya 70 ditambah 70 tambah 70 tambah 70 tambah 69 sampai ditambah dibagi 16 sama aja. Ya, kalau ini kan sudah dikelompokkan. Oh yang 70 berapa jumlah datanya? 69 berapa gitu ya. Nah intinya adalah ini adalah rumus dari menghitung rata-rata ya. Misalnya ini tentang berat badan ya, atau umur, apa saja yang berkaitan dengan angka. Misalnya penghasilan ya kan, penghasilan berapa dari berapa juta gitu, di jumlah dibagi sebanyak sampelnya ya. Nah kemudian ini tadi rata-rata, sekarang modus. Kalau modus itu adalah fenomena yang banyak terjadi atau paling banyak terdapat ya. Modus itu bukan modal dusta ya, bukan modal dusta, tapi mod ya. Mod itu adalah frekuensi yang paling banyak tampil atau misalnya berat badan atau umur gitu ya. Jadi umur yang paling banyak pada sampel ya, itu yang disebut dengan modus. Contoh gini misalnya. Data ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 data ya. Nah 9 data ini modusnya ya, frekuensi yang paling banyak tampil adalah berapa? Nah kita hitung di sini. Yang paling banyak datanya angka berapa? Oh 34 di sini ya kan, karena 34 ada 4, berarti modusnya adalah 34 gitu ya. Oke, udah apa tadi? Min, modus, sekarang median. Nah, median itu adalah nilai tengah. Ya, nilai tengah dari kumpulan data setelah disusun berurutan dari data terkecil sampai terbesar atau di array ya. Di array itu disusun dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini contoh, misalnya ini ada berapa tadi nih? Ada 5. Ada 5 kan, 5 data nih. X1 sampai X5 ya. Nah, ini kan X1 sampai X5 ini masih acak nih ya. Jadi untuk mencari nilai tengah atau median, maka diurutin dulu dari yang data terkecil ya, diurut dan diurut dari yang terkecil sampai yang terbesar atau di array ya, berurutan ya. Dari data terkecil sampai yang terbesar. Nah, data terkecil di sini berapa? 45. Terus ini harus berurutan nih. Habis 45 berapa data setelah 45? Yang ada 56. Setelah 56 data yang ada berapa? 69.
70, 80 ya, sesuai dengan data yang kita kumpulkan. Nah, kalau ada 100, berarti diurutin tuh 100-100-nya tuh, ya. Dari data yang terkecil sampai yang terbesar, sampai 100. Jadi X1 sampai X100. Nah, kalau misalnya saya buat soal kayak seperti ini, misalnya ada data 100, Anda diminta untuk membuat min, median, modus. Berapa jam tuh waktunya? Ya, 45, 56 gitu. Sampai 100 gitu kan. Nanti mediannya tuh nilai di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, kebetulan ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 6, misalnya di sini ada lagi 1 X6 gitu ya. Misalnya X6 81. Berarti mediannya berapa? Mediannya berarti antara 69 dan 70 gitu ya. Jadi 69 ditambah 70 dibagi 2 gitu. Jadi 69,5 gitu ya. Ya kan 69 ditambah 70 dibagi 2 kan 69,5. Berarti di sini kalau misalnya ada tambahan data ya, misalnya di sini ada tambahan data misalnya nih X6 gitu ya, misalnya di sini ada X6 berapa misalnya X6 misalnya 85 gitu. Itu ya misalnya nih. Berarti kan di sini ada lagi tambahkan diurut kan 8 5 ya. Ya misalnya ini tambahannya. Si kasih merah tambahan nih. Ini ya 85 ini tambahannya kan. Nah, berarti modusnya mana modusnya? Modusnya berarti ada 2. Modusnya bukan ada 2. Jadi di sini nih modusnya nih. Antara 69 dan 70. Nah, berarti modusnya di tengah-tengah ini gitu ya. Kalau datanya genap nih 1 2 3 4 5 6 kan ada 6 kalau karena tadi kan kalau misalnya cuma 5 berarti yang tengah-tengah gitu ya. Jadi maka mediannya ini 69. Nah, kalau misalnya demikian berarti mediannya berapa? Mediannya 69,5. 5 gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya ada 100. Lumayan ya. Kalau misalnya datanya ada 100, ya modusnya. Mediannya, minnya, median, modus tuh harus dicari, dihitung seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya datanya ada 100 ya ini. Jadi ada X5 sampai XN itu ada 100 ya, nanti dibagi, di sini dibaginya N-nya ini berarti sebanyak data ini ya. Itu ya. Oke, sudah paham ya? Min, median, modus ya. Ini sebenarnya pelajaran SD ini udah diajarin SD ini. SD kelas 5 belajar tuh. Min, median, modus ya. Karena itu pelajaran matematik statistik. Oke. Nah, sekarang nah ini contoh median nih, data misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya kan ada 8 tuh ya. Nah, berarti kan yang barusan saya contoh ini. Ini kelihatan ya? Sudah terlihat ya? Ini kalau data 8 kan berarti di sini kan kita urutin nih. Berarti nanti di sini tengah-tengahnya berapa? Antara 60 dan 70 tuh ya. 60 ditambah 70 dibagi 2, 65 gitu ya. Nah, kalau N-nya 63 misalnya, berat badan mahasiswa A berapa? B, C dan seterusnya, tinggi badan mahasiswa A, B, C. Nah, dicari nih mediannya ya. Kalau N-nya 63 ya lumayan kan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tentang min, median, modus ya. Ini manual ya, manual nih ya. Nah, sekarang varians dan standar deviasi. Tadi kan di sini nih yang tadi nih ya. Gitu kan. Min sudah, median, modus. Nah, sekarang standar deviasi dan varians. Gimana cara ngitungnya gitu kan. Kalau jumlah gampang kan tinggal di jumlah. Kalau persentil ini juga ada nanti cara ngitungnya. Persentil apa namanya? Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil 1, 2, 3 sampai 9, persentil 1 sampai 99 itu ada. Tapi kita gampang sih sebenarnya kalau nanti kita pakai
program statistik ya, pakai program statistik itu lebih mudah. Nah, sekarang variance. Nah, ini rumus variance ya. Jadi rumusnya variance seperti ini nih, ya. Variance itu lambangnya S kuadrat. S kuadrat. S itu variance. Jadi S-nya itu mungkin dari variance tapi yang diambilnya S-nya ya, variance ya. Nah, rumusnya itu adalah variance sama dengan sigma XI ya dikurang rata-rata ya, X bar dikuadratkan dibagi N dikurang 1 ya. Nah, ini rumusnya, ini rumus yang memang sudah sejak lahirnya begini ya, varians itu ya. Jadi berdasarkan penemuan oleh pakar ahli matematika, statistik ya. Nah, ini para pakar menemukan rumusnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi rumus varian seperti ini nanti tinggal kita masukkan ya. Ya caranya kan gini. Langkah untuk menghitung varians ya. Pertama kita misalnya ada data ya. Misalnya ada data berapa gitu ya. Nanti ya. Kemudian nanti kita cari rata-ratanya dulu. Kita hitung rata-rata data tersebut. Minnya ya. Kalau misalnya datanya ada 100 kan berarti kan datanya masing-masing individu dijumlahkan ya. Kemudian dibagi banyaknya individu, banyaknya sampel gitu ya, kita katakan sampel. Jadi kita hitung rata-ratanya dulu. Setelah ketemu rata-ratanya, tentukan selisih antara nilai individu dikurang rata-rata. Jadi tentukan selisihnya tuh. Individu satu atau data ke satu dikurang rata-ratanya, data kedua dikurang rata-ratanya, data ketiga sampai data ke 100 dikurang rata-ratanya. Nah, itu nanti dihitung jumlah selisihnya berapa. Ya. Nah, setelah selisihnya ini nanti dikuadratkan. Jadi selisih dari data ini itu dikuadratkan. Jadi dikuadratkan, kuadrat. Jadi misalnya si A atau X1 rata-rata dikurang rata-rata yang telah kita cari dikuadratkan. Ditambah X2 dikurang rata-rata dikuadratkan. X3 dikurang ya, rata-rata dikuadratkan. Terus sampai data yang terakhir dikurang rata-rata dikuadratkan. Nah kan seperti ini nih. Jadi X1 dikurang rata-rata kuadrat, tambah X2 dikurang rata-rata kuadrat, X3 4 sampai banyaknya data ya. Xn dikurang rata-rata dikuadratkan. Nah, nanti hasil kuadrat ini, pengurangan kuadrat ini dijumlahkan ya. Karena dia dijumlahkan. Ya. Nah, jadi kuadrat-kuadrat ini ya, pengurangannya kan pengurangan dikuadratkan ini dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, jumlah tersebut dibagi N dikurang 1. Jadi N ini adalah banyaknya data. Misalnya ada 10 data, berarti 10 dikurang 1. Nah, jadi di sini. Jadi, X1 dikurang rata-rata kuadrat, ini dijumlahkan, setelah ketemu jumlahnya dibagi N dikurang 1. Nah, itu namanya variance. Ya. Ini contoh soal. Ini ada data 8, 7, 10, 11, 4. 1, 2, 3, 4, 5 nih, ada 5 data ya. Nah, kita cari rata-ratanya dulu nih. Jadi rata-ratanya kan berarti 8 ditambah 7 tambah 10 tambah 11 tambah 4 dibagi 5 kan. Nah, ini rata-ratanya 8. Nah, rata-ratanya 8. Nah, kemudian kan ini data nih 8, 7, 10, 11, 4 ya. Nah, ini datanya nih banyak data sampelnya ada 5. Nah, kemudian masing-masing individu dikurangin rata-rata. Jadi kan rata-ratanya 8, berarti ini 8 dikurang 8, 0.
7 dikurang 8 minus 1 kan itu. 10 dikurang 8, 2. 11 dikurang 8, 3. 4 dikurang 8 minus 4. Nah ini kan data dikurang rata-rata. Nah nanti data ini dikuadratkan. Ya. Kan setelah dikurangin kan rata-ratanya dikuadratkan. Jadi 0 kuadrat 0. Minus 1 dikuadratkan 1. 2 dikuadratkan 4. 3 dikuadratkan 9. Minus 4 dikuadratkan 16. Ya. Nah, nanti ini hasil penguadratannya ini dijumlahkan. Berapa jumlahnya? 0 tambah 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16. Oh, 30. Nah, ini adalah jumlah dari kuadrat. Nah, jumlah dari kuadrat ini nanti dibagi N dikurang 1. Jadi, jumlah dari kuadrat ini dibagi N-nya berapa? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, berarti 5 dikurang 1. Jadi 30 dibagi 5 dikurang 1. Nah, hasilnya adalah variansnya 7,5. Ya. Varians ya. Nah, kemudian standar deviasi itu adalah akar dari varians ya. Jadi berapa standar deviasinya? Standar deviasinya akar dari varians. Nah, variansnya 75, jadi tinggal diakarkan. Jadi 7,5 diakarkan menjadi 2,74. Ya. Nah ini jadi ini cara menghitung standar deviasi. Nah ini ada rumus lainnya seperti ini. Ya. Jadi ada rumus yang lain ya. Tadi kan begini nih. Varian sama dengan sigma XI dikurang rata-rata kuadrat dibagi N dikurang 1. Kalau ini rumus yang ini beda ya. Tapi hasilnya sama tetap. Ya ini di sini kan. Ini ada 5 nih. XI dikuadratkan ya. XI-nya dikuadratkan. Nah, berapa jumlah dari XI kuadrat. Nah, kemudian jumlah dari XI dikuadratkan. Nah, ini dijumlahkan juga nih. 8 tambah 7 tambah 10 tambah 11 tambah 4. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 40. Nah, berarti nanti tinggal masukkan rumus ini, ya kan? N5 dikali jumlah XI ya, XI kuadrat ya. Ini bukan jumlah XI, ini jumlah XI kuadrat nih. Ini harus ini XI kuadrat ya. Bukan jumlah XI ya, jumlah XI kuadrat ya. Nah kalau ini jumlah XI yang ini ya, ini jumlah XI kuadrat nih. Ya. Jadi 350, maka 5 dikali jumlah XI kuadrat, 350 dikurang jumlah XI, nah jumlah XI 40 kuadrat, ya. Dibagi N, N-nya 5. 5 dikali 5 dikurang 1. Nah, hasilnya variasinya 7,5. Nah, standar deviasinya akar dari 7,5. Jadi sama ini rumusnya ya. Nah, silakan misalnya mau menggunakan mana rumus yang ini atau rumus yang ini sama aja sih sebenarnya ya. Tuh ya. Nah, kemudian ada kuartil, desil dan persentil. Nah, kalau kuartil itu dibagi 4 datanya ya. Nih, misalnya ini ada data 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12 data. Nah, kalau kuartil, sekumpulan data dibagi menjadi 4. Bagian yang sama. Ya. Jadi ada 3 kuartil, nanti kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, gitu ya. Nah, caranya kita susun dulu datanya menurut urutan nilai. Ya. Jadi kita susun data menurut urutan nilai. Ya. Nah, dari mulai data yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita tentukan letak kuartilnya dan tentukan nilai kuartilnya gitu ya. Nah, ini kan ini ada data 75. Ini kan masih acak ya. Contoh sampel datanya ada 12, tapi masih acak nih. Jadi data acak ini diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Nah, setelah kita urutkan, kita cari letaknya. Berapa letak ya, di mana letak kuartil 1, di mana letak kuartil 2, di mana letak kuartil 3. Gitu ya. Nah, mencari letaknya itu pakai rumus ini.
Ya. Jadi ada rumusnya nih. Jadi letak kuartil 1, 2, 3 itu tergantung dari rumusnya. Data ke berapa? I. I itu kuartil. Misalnya kita mau cari kuartil 1, berarti ini ganti 1. Jadi data kuartil ke-1 itu rumusnya adalah I berarti K1 ya, I-nya ganti 1. Jadi 1 ditambah N-nya berapa? Di sini kan 12. Ini di sini. Jadi untuk letak kuartil 1, data ke 1 atau data ke I tadi ya, data ke 1 dikali N-nya 12, ini kan jumlahnya 12, ditambah 1 dibagi 4. Nah, berarti letak kuartil 1 itu ada di data ke berapa ini? 12 tambah 1, 13. 13 dibagi 4. 13 dibagi 4 adalah 13/4. Nah, berarti kuartil 1 itu letaknya di data ketiga 1/4. Nah, ini kan datanya data ke-1, kedua, ketiga. Berarti di sini nih. Ini letak kuartil 1 di sini. Nah, letak kuartil 2 pakai rumus lagi di situ ya. Kalau kuartil 2 kan berarti di sini K2 ya, berarti K2. Berarti kalau K2 berarti di sini 2, di sini 2 ya. Kalau K3 berarti di sini data ketiga ya kan. I 12 ditambah 1 dibagi 4. Berarti 3 dikali berapa nih? 13 dibagi 4. Berarti datanya itu ada datanya di ke 9 3/4. Ini untuk K3. Di sini di K3. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nah, berarti ini K3 letaknya di sini. Nah, setelah diketahui letaknya, kalau K2 di mana letaknya? Di sini. Jadi kalau K2 kan di sini tinggal 2 tambah 12 tambah 1 dibagi 4. Berarti 2 dikali 13, 26 dibagi 4. 26 dibagi 4 berapa? 6 setengah ya. 6 setengah. Nah, berarti di sini nih. Ini K2 ada di 6 setengah. Data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Nah, nanti tinggal dicari berapa sih angka di sini gitu ya. Nah, cara mencari angkanya masukkan ini nih. Jadi nilai ya, nilai K1 itu data ke berapa tadi? Data ke 3/4 ya, 3/4. Berarti nilai K1 ini data 3/4, 1, 2, 3. Jadi data ke 3 ditambah 1/4. Jadi 57 ditambah, nah ini 60 dikurang 57 dibagi ini. Ya. Kan data ketiga itu 57 ditambah 1/4 antara data 60 dikurang 57. Jadi data kuartil 1 itu adalah 57 3/4 gitu ya. Dari mana 57 3/4? Ya ini rumus yang ini nih. Nih. Ya. Nilai ini. Jadi data ke berapa? Data ke 3 ditambah 1/4 untuk K1. Kalau K2 data ke berapa di sini? Tadi K2. Ini K2 6,5 ya. 6,5. Jadi data ke 6,5 ya. Data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setengahnya, jadi 66 ditambah setengah kali 70 dikurang 66. Jadi 66 ditambah 2, maka K2-nya adalah 68. Kalau K1 tadi 57,75. 57 data ketiga ditambah 1/4 dari 60 dikurang 57. Jadi 3/4 ya. Jadi 57 3/4 atau 57,75. Nah, kalau K3-nya, K3 itu kan ada di data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya tadi. Nih, K3 ini ada di data 9 3/4. Nah, berarti data ke-9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 82 ditambah
3/4 dikali 86 dikurang 82. Jadi 3/4 dikali 4, 3 ditambah 82. Ya. Jadi 86, ya ini di sini nih. Data ketiga itu adalah 82, 3/4 ya, dikali 86 dikurang 82. Berarti kan 82 ditambah 3, 85. Nah, ini jadi di sini bukan 85,5 nih, 85. Di sini maaf. K3 itu adalah 85 gitu ya. Nah, di sini ya. Jadi tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 82 ditambah 3/4 dikali ini. Nah, ini kuartil ketiga itu adalah data ke-9. Ini 9 dari mana? Dari ini nih, letak K3 ya. Jadi kita cari letaknya dulu. Data ketiga dikali 12 ditambah 1 dibagi 4, itu jumlahnya 9/34 ya. Nah, data ke-9 ditambah 3/4. Nah, data ke-9-nya 82. Nah, kemudian 3/4 dari data antara 82 sampai 86 ya. Di sini ya. Jadi di sini nih. Letak K3 tuh ada di antara sini nih. Ini berapa nilainya kan? Jadi data ke-9 82 ditambah 3/4 tadi ini ya kan. 3/4 dari 86 dikurang 82. Jadi 82 ditambah berapa 3/4 ini? 3 ya, jadi 85. Nah, maka kuartil 1 itu 57,75, kuartil kedua 68 dan kuartil ketiga adalah 85 gitu ya. Nah, ini untuk menentukan kuartil seperti yang tadi nih. Seperti ini nih. Ya. Nah, ini. Jadi ini sudah terlihat belum? Nah, ini ya. Jadi kita menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ini dari data 30 ya. Itu secara manualnya seperti ini ya, seperti ini mencarinya gitu ya. Nanti misalnya kita mau cari lagi desil. Nah, kalau desil datanya dibagi 10. Rumusnya sama cuma dibagi 10. Kalau persentil datanya dibagi 100. Gitu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, itu cara mencari statistik deskriptif. Ya, statistik deskriptif. Ya, ini baru pengantar ini ya. Baru pengantar statistiknya. Berat. Berat. Enggak, sebenarnya sih enggak berat ya, kan ada rumusnya kan. Rumus min apa? Misalnya ada sampelnya 40 orang gitu kan. 40 orang. Kemudian misalnya mau dicari apa? Rata-rata umur. Berarti kan umur masing-masing kan dijumlahin kan. Misalnya umurnya Muhammad Pugar, Wanto, Ira, Melita, Angri, Mas Heri, Mas Daniel, terus sampai 40 dijumlahin tuh umurnya. Dibagi 40 itu rata-rata gitu kan. Nah, kalau misalnya median nilai tengah diurutin dulu tuh dari umur yang paling muda sampai yang tinggi. Cari nilai tengahnya tuh kan. Gitu. Itu kalau manual. Nah, makanya nanti besok kalau bisa sih ya 2 minggu lagi lah ya. Harus udah punya program ini ya, program SPSS diinstal aja di laptopnya. Nih, kalau pakai SPSS 1 menit selesai. Ya. Misalnya nih saya kasih tugas nih kepada para mahasiswa, hitung rata-rata umur mahasiswa D4 tingkat yang sekarang nih, mahasiswa D4 tahun 2022.
misalnya saya kasih tugas gini, hitung rata-rata umur. Nah, jadi kan kita harus ngumpulin data dulu kan umurnya ya, dari umurnya Muhammad Bugarwanto sampai yang misalnya dari urutan A sampai Z gitu kan. Terus misalnya saya tugaskan juga hitung rata-rata berat badan mahasiswa dari 40 mahasiswa. Hitung tinggi badan, itu ada umur, berat badan, tinggi badan. Terus apa lagi itu misalnya. Ya 3 aja deh gitu misalnya. Dari 3 nih, berat badan, tinggi badan, sama umur. Saya tugaskan misalnya cari rata-ratanya, cari mean-nya, cari mediannya, cari standar deviasinya, cari variansnya, cari minimumnya, cari paling tinggi, ya. Minimum dan maksimum. Itu ada 7 ya. Kalau kita menggunakan program komputer, nggak sampai 5 menit itu selesai. Coba kalau misalnya mahasiswa cari cara manual, 2 hari nggak selesai kan? Oke ya, itu. Jadi untuk kedepannya nanti saya contohin nih, saya contohin ya. Saya contohin, misalnya ya. Ini agak lemot juga ini. buka apa program lama. Nah, saya cari dulu dah program yang lain. Ini lama banget ini. Ya. Nah, baru kebuka nih. Nah, ini programnya kayak gini ya. Nih. Jadi program Nah ini ya. Nah ini programnya seperti ini nih. Ya. Ini contoh aja nih ya. Nah misalnya gini. Ini udah terlihat belum? Terlihat belum, Mbak? Nih. Sudah, Pak. Udah ya. Oke, nah ini di sini ada namanya program SPSS nih IBM, ini bisa diinstall ya. Diinstall. Jadi kalau misalnya nanti menginstall itu nanti ada gambarnya kayak gini nih. Ya. Ini seperti ini gambar sum ya. Di gitu ya. Nah, nanti di-input dulu tuh, ya, di-input dulu. Nomor nih kan, nomor nih ada data tuh kan. Oh, ada 42 nih berarti nih. Ya, ini 42. Ini data bener nih. Ini data bener pasien CT scan nih. Jadi ada Tuan Aan, ini penelitian saya tahun berapa nih lupa sih. Nah, jadi di sini ada jenis kelamin ya. Nih ya, jenis kelamin perempuan, laki. Ini umur. Nah, ini umur ya. Ini umur ya. Ini tentang volume ini nih volume darah ya, volume darah pada slice-nya. Nah, ini di sini ada slice 16, 13, ini ada volume darahnya sekian gitu ya. Ini kita ambil contoh aja ini aja ya, misalnya umur. Nah, saya misalnya mau tanya berapa
min, median, modus, tadi ya standar deviasi dan lain-lain. Itu sangat mudah. Ya. Kalau kita sudah ada data ini, ya, di sini ada caranya, di sini ada, nanti saya akan ajarin ya. Analyze, ya, analyze. Nah di sini ada deskriptif statistik nih, ya. Terlihat nggak deskriptif statistik? Coba saya ini. Ini kan kita klik analyze nih. Di sini ada analyze ya. Terlihat nggak? Ini lihat kursor saya. Terlihat, Pak. Ya, nah ini kita klik ya. Di sini kita klik analyze, pakai klik kiri ya. Nah itu akan keluar. Nah di sini ada semua statistik nih, ya. Mau statistik macam-macam ada. Ya. Kita misalnya mau cari perbedaan, di sini ada nih. Compare mean ya. Tuh, di compare mean ini ada banyak. Ada one sample, nanti kita akan bahas nih one sample ya. Kemudian independent sample t-test, ada pair sample, ada one way ANOVA ya. Kemudian misalnya kita korelasi nanti, korelasi bivariat itu ada ya. Regresi linier ya. Di sini regresi linier ya. Kemudian ada non parametrik nanti ya. Nah, di sini semua ada ya. Apa namanya? Untuk mengolah data ya. Ini macam-macam nih ya. Nah, kita kan deskriptif nih ya, deskriptif statistik. Nah, di sini kita cari aja di sini. Nah, ada frekuensi, deskriptif, explore ya, cross table. Nah, kita cari yang explore aja. Kalau explore itu berarti kita semua. Ya, kita semua. Explore. Nah, kita masukin aja nih yang mau kita cari apa? Misalnya umur. Nah, umur. Ya udah umur aja. Volume peredaran darah misalnya, bukan volume perdarahan. Masukkan aja ke sini. Misalnya kita carilah volume juga ya 2 ya. Nah, kemudian di sini ada statistiknya nih ya. Nah, ini statistiknya deskriptif kan ya. Oke. Nah, di sini plot nih. Di sini ada plot ya. Nah, di sini udah ada nih ya. Faktor level nih dependent together. Kemudian kita klik aja nih sekalian uji normalnya ya. Jadi kalau misalnya nanti kan kalau misalnya kita mau uji statistik apakah parametrik atau non parametrik, di sini nih nentuinnya. Tuh, nanti kita continue. Oke, nanti kita langsung aja klik oke. Ya, kita klik oke. Nah, ini keluar di sini udah tuh. Min, median, modus segala macam tuh. Ya. Berapa menit tuh? Nggak sampai 2 menit ya. Min. Ini rata-rata umurnya 53. Kelihatan nggak ini? Halo? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, jadi kita udah min, median, mana median, mau variance, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, range, interquartile length 16, Q-ness, kurtosis, sekian tuh ya. Jadi sudah ada di sini. Ini rata-rata umur. Nilai mediannya, nilai tengahnya. Variansnya, standar deviasinya, nilai minimum berarti umur minimumnya 27 tahun, maksimumnya 80 tahun. Ya. Range itu antara yang terendah dengan yang tertinggi 53 tahun. Interquartile range ya, Q-ness dan kurtosis. Nah, jadi cepat ya. Tuh. Nah, ini tes normalitasnya ini ya. Jadi normalitas tes umur. Nah, karena ini adalah kurang dari 60 ya, kurang dari 60, maka kita pakai yang ini nih. Kan datanya berapa semuanya? 42 kan ya, 42 berarti kita pakai yang ini nih. Ya. Nah, di sini umur itu signifikansinya 0,99 berarti berdistribusi normal. Kalau volume perdarahan kalau untuk yang ini nih dia tidak berdistribusi normal gitu ya. Tapi kalau pakai yang ini nih kalau Mogorov berdistribusi normal. Cuma kan datanya kurang ya. Cuma 42. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya untuk mencari min, median, variance ya, standar deviasi ya, minimum, maksimum, range ya, ini ada di sini ya. Nah, ada juga misalnya kita mau cari tadi apa ya, misalnya kita mau cari
tadi ya umur. Kita mau cari. Nah, di sini nih ya. Kuartil ya, tadi yang kan kuartil ya. Kita kali kuartil ya. Nah, ini min, median, modus, jumlah, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, standar error, skewness, kurtosis, continuein aja gitu ya. Nah, nanti langsung misalnya kita mau pakai grafik ya. Grafik di sini bisa. Misalnya grafiknya kalau itu pakai apa ya? Histogram. Terus pakai normalnya juga kita continue. Nah, kita oke. Ya. Nah, ini kan minnya, standar error, median, modus, standar deviasi, variance, skewness-nya, range-nya, minimum, maksimum, jumlahnya, persentil. Nah, ini kuartil 1-nya 46, kuartil 2-nya 54, kuartil ketiganya 62, ya itu. Nah, ini ya, ini frekuensinya. Nggak perlu. Nah, ini grafiknya seperti ini nih. Tuh ya. Jadi di sini histogramnya ya, tentang umur nih. Ya. Nah, ini berdistribusi normal nih. Ini gambar grafiknya kan kita lihat nih. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman diharapkan ya 2 minggu lagi lah ya, harus punya, harus bisa. Nah, sebagai tugas nih untuk manualnya ya, umur, tinggi badan, berat badan, cari deh min, median, modus ya, pakai manual. Bisa nggak? Tugasnya ya. Jadi umur mahasiswa, umur mahasiswa tanya ada masing-masing umurnya. Kemudian berat badan sama tinggi badan. Cari min, median, modus. Bisa berapa hari itu kerjainnya? Oke. Cukup ya. Sampai di sini dulu. Jadi nanti kumpulin aja datanya dulu ya. Dicoba aja nggak apa-apa. Nanti cari rata-rata ya kan. Nilai tengah, kemudian modusnya, kemudian standar deviasi, sama varians, minimum, maksimum gitu ya. Dicoba aja. Waktu 2 minggu. 2 minggu. Nah, nanti setelah terkumpul, kita coba pakai program komputer ya. Jadi nanti diharapkan sudah diinstall ya. Sudah diinstall. Gampang kalau udah punya install, nanti saya akan tutor, ajarkan bagaimana cara menginput sampai nanti menganalisis. Jadi nanti kita bisa menganalisis adakah perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan, rata-rata umur laki-laki dan perempuan. Adakah perbedaan tinggi badan laki-laki dan perempuan? Adakah perbedaan berat badan antara laki-laki dan perempuan? Itu nanti kita bisa uji perbedaan gitu ya. Oke, cukup ya. Berapa sampel, Pak? Maaf, Pak. Kenapa? Berapa sampel maksimal, Pak? Ya ini yang mahasiswanya. Mahasiswanya ada berapa? 40 kan? 40, Pak. 41 Pak. Nah, 41 lah. Ya. Jadi 41 sampelnya. Ya, tugasnya sama ya. Bisa aja misalnya si A cari rata-rata, si B cari ini gitu ya. Ntar digabungin. Jadi tugasnya kelompok. Ya, jadi kalau misalnya kalau sendiri kan terlalu repot itu kan. Ini kan ada 41 orang kan. Cari rata-rata siapa yang rata gitu. Cari median siapa, yang cari modus siapa, yang cari standar deviasi siapa, yang gitu ya, gantian ya. Nanti digabung. Oke. Cukup ya sampai di sini dulu. Sudah pada absen semuanya. Ini baru pengantar nih ya, pengantar belum masuk ke dalam
Banyak loh. Lantai aja udah puyeng, Pak. Pengantarnya begini Pak ya. Iya, pengantar statistik begini ya. Makanya orang kalau udah statistik udah takut duluan. Padahal sih gampang ya. Oke ya, cukup ya sampai di sini. Akhirul kalam. Saya akhiri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Salam. Terima kasih, Pak. Izin kita foto dulu Pak. Oh iya, dibuka dulu semuanya. Saya ini mau foto dulu nih. Mau difoto. Open cam ya teman-teman. Ayo, ya silakan pada tersenyum, senyum yang manis. Oke, 1, 2, 3, siap. Oke, terima kasih. Ya, pokoknya nanti mudah lah, gampang lah. Dan saya harapkan nilainya nanti A semua. Amin. Yang penting Oke, nilainya siap Pak. ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ayo kita sama-sama. Ya, sama-sama. Puyeng. Padet udah bangun, Padet. Apa? Ada pada di Udah kuadrat bangun. Pak. Udah bangun, Ham? Wah, alhamdulillah, Pak. Udah bangun kayaknya. Sampai malam kita kuliah ya. Kacau. Wih, Dokter Dion mah jangan dilawan. Udah setengah 12, dia bilang setengah 11. Jauh dia sama kita tuh. Iya benar. KVRI udah tidur. Enggak, saya standby sampai pagi saya. Molor deh Perima tadi tuh. Enggak kuat aku. Saya dengar tuh si Ranti sama si Pazak godain saya. Aduh, mana HP saya nih? Oke lah, lihat ya. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Salam. Salam.
Pak.